أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون رحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada pagi hari ini kembali kita bertemu kembali dalam kajian kitab Qawaidul Buyu wa Faraidul Furu', kitab yang membahas tentang kaidah jual beli, ditulis oleh Syekh Walid bin Rashid As-Suaidan hafizahullahu taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kaidah yang kelima dalam buku ini, di mana Syekh Walid menyatakan tentang kaidah yang kelima, kullu muamalatin fiha ghararun aw jahalatun fima yaqsud fahiya batilah. Setiap muamalah yang di dalamnya terdapat gharar atau jahalah, ketidakjelasan, apa yang dikandung dari muamalah tersebut, apa yang dimaksud dari muamalah tersebut, maka muamalah tersebut termasuk muamalah yang batil. Kita sudah membahas tentang makna kaidah ini. Berikut beberapa dalil-dalil yang ada di dalam kaidah ini, sekaligus merupakan faraknya, yaitu sekaligus merupakan cabang dari kaidah ini. Kita lanjutkan dalil yang berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Walid dalam buku Qawaidul Buyu'. Dalam hal ini beliau mengatakan di antara dalil kaidah ini, yaitu kaidah setiap muamalah yang di dalamnya terdapat ketidakjelasan apa yang dimaksud dari muamalah itu, maka muamalah itu adalah muamalah yang batil. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an syira'i ma fi butunil an'am hatta tada'. Nabi melarang menjual belikan apa yang ada di dalam perut hewan ternak sampai hewan ternak tersebut melahirkan. Wa an bai'i ma fi duru'iha, dan Nabi juga melarang menjual apa yang ada di dalam perut hewan ternak, yaitu jika dia hamil. Wa an syira'il abdi wa huwa abikun, dan Nabi melarang menjual seorang budak atau hamba sahaya sedangkan hamba sahaya tersebut melarikan diri. Wa an syira'il maghanimi hatta tuqsam, dan Nabi melarang menjual harta rampasan sampai harta rampasan tersebut selesai dibagi. Wa an syira'is sadaqat hatta tuqbat, dan Nabi juga melarang menjual zakat sampai zakat tersebut benar-benar diterima. Wa an darbatil ghais, dan juga Nabi SAW melarang seorang penyelam yang menyelam kemudian menangkap ikan di dalam air. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Bazzar, serta diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Daraqutni. Namun di dalam hadis ini sanadnya terdapat kedhaifan. Dia termasuk hadis yang dhaif.
termasuk hadis yang lemah. Namun meskipun hadis ini merupakan hadis yang lemah, tapi kata Syekh Walid, hadis ini wa in kana dhaifan, walaupun di dalamnya terdapat kelemahan, illa annal muamalat al-madhkura fihi muharramatun la tajuzu. Ya, meskipun hadis ini merupakan hadis yang di dalamnya ada kelemahan, tapi muamalat yang disebutkan di dalam hadis ini seluruhnya muamalah yang diharamkan, ya, seluruhnya muamalah yang diharamkan, yang tidak diperbolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annaha mustamilatun 'alal gharari wa jahalah. Karena muamalah yang disebutkan dalam hadis ini, ya, terkandung di dalamnya ketidakjelasan apa yang dimaksud dari muamalah tersebut. Seperti fama fi butunil an'am, seperti menjual apa-apa yang ada di perut hewan ternak, ya. La yu'lam wa ghairu maqdurin ala taslimihi. Apa yang dijual dalam perut hewan ternak tersebut tidak tahu, ya. Apakah benar-benar jadi, ya, benar-benar jadi seorang anak dari ternak atau tidak jadi. Kalau terjadi, apakah terjadinya normal atau cacat, ya. Kalau terjadi, apakah jenisnya jantan ataupun betina? Nah, ini tidak jelas, ya. Di sini tidak jelas. Ditambah lagi ghairu maqdurin ala taslimihi. Ditambah lagi kita tidak mampu untuk menerimanya, tidak mampu kita menerimanya karena belum jelas apakah jadi. Wa hadza ghararun, maka di sini ada ketidakjelasan. Seperti juga disebutkan dalam hadis yang tadi kita sebutkan, wa ma fi duru'iha majhul, ya. Hewan ternak yang ada air puting susunya, apakah susunya tersebut keluar, ya, atau susunya tersebut banyak atau sedikit, ya, dan sebagainya. Maka ini juga majhul, termasuk yang tidak diketahui. Wala yu'lam miqdaruhu, dan tidak diketahui juga kadarnya. Wa hadza gharar, ini juga tidak jelas. Seperti juga Nabi SAW melarang di sini al-abadu wa huwa abikun, seorang hamba yang melarikan diri dari majikannya. Fala nadri hal nakdir ala taslimihi amla, maka dari sini kita tidak tahu apakah kita bisa menangkap budak tersebut atau tidak, ya. Jadi di sini sama saja menjual sesuatu yang kita tidak sanggup untuk mendapatkannya, dan ini merupakan gharar, merupakan jahalah, ketidakjelasan. Begitu juga di dalam contoh hadis ini al-maghanim, yaitu harta rampasan. Harta rampasan ini adalah harta yang diambil dari musuh karena peperangan. Musuh kalah, kemudian dia meninggalkan harta, maka harta yang ditinggalkan oleh musuh menjadi harta rampasan. Lah, harta rampasan di sini kaum muslimin juga yang berperang memiliki bagian di sini. Maka jika kaum muslimin atau seseorang yang mempunyai bagian dalam harta rampasan ini, ya, ingin menjual harta rampasan tersebut, tidaklah boleh menjualnya kecuali setelah dibagi. Kalau belum dibagi, maka belum jelas. Maka belum jelas apakah memang harta rampasan itu segitu bagiannya atau tidak, atau apakah ada lagi harta rampasan yang lainnya dan sebagainya. Maka tidak boleh dibagi kecuali setelah tidak boleh dijual kecuali setelah dibagi. Begitu juga seseorang yang mendapatkan zakat, orang miskin mendapatkan zakat dari orang kaya, ya. Zakat di sini ima zakatnya zakat yang bukan berupa uang langsung, tapi berupa barang, ya, berupa barang dan sebagainya. Maka apakah boleh dia menjual barang tersebut? Tidak boleh, ya, karena belum diterima, karena belum diterima. Sampai diterima dengan tangannya, barulah dia boleh menjual barang tersebut dan sebagainya. Maka di sini, ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini di dalam hadis ini disebutkan beberapa contoh-contoh, dan ini juga farak dari kaidah yang kita
membicarakannya ini, yaitu setiap muamalah yang di dalamnya terdapat ketidakjelasan apa yang dimaksud, maka dia merupakan muamalah yang batil. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karenanya pula sesuai dengan hal ini, hadis ini, maka jumhur ulama menetapkan bahwa setiap muamalah itu jika terdapat di dalamnya gharar atau ketidakjelasan yang dimaksud, maka hal itu termasuk muamalah yang batil yang tidak boleh dilakukan. Ini dalil yang berikutnya. Kemudian dalil yang berikutnya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il madhamin wal malaqi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menjual madhamin dan menjual malaki. Apa madhamin? Apa malaki? Disebutkan oleh para ulama dan disebutkan pula oleh Syekh Walid dalam bukunya ini, yang dimaksud dengan madhamin adalah ma fi aslabil fuhul minal ma, yaitu air mani yang ada pada hewan jantan. Air mani yang ada pada hewan jantan. Nabi SAW melarang menjual air mani yang ada pada hewan jantan. Ini juga sudah kita sebutkan pada contoh yang lalu, hadis yang lalu serta contoh yang lalu. Nah, kemudian malaki, apa malaki? Malaki di sini adalah janin yang ada di dalam perut hewan. Kalau dia membeli janin yang ada di dalam perut hewan, maka hal ini termasuk hal yang dilarang oleh Nabi SAW, karena kedua-duanya baik malaki atau madhamin merupakan sesuatu yang tidak jelas, gharar dan jahalah. Maka Nabi SAW melarang akan hal ini. Hadis ini, hadis Abu Hurairah di sini, sebagaimana hadis yang sebelumnya diriwayatkan oleh Imam Bazzar, meskipun hadis ini juga terdapat sisi kedhaifan di dalam sanadnya, namun secara makna menunjukkan bahwa muamalah yang terkandung di dalam hadis ini sama dengan muamalah yang dilarang oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Ini hanya sekedar apa? Hanya sekedar tikror saja, pengulangan saja, sehingga kedhaifan di dalam hadis ini la yadur, tidaklah membahayakan, karena sebelumnya ada hadis-hadis yang sahih yang juga menunjukkan bahwa muamalah seperti ini merupakan muamalah yang terlarang, yang dilarang oleh Nabi SAW, karena ada unsur ketidakjelasan apa yang dimaksud dari muamalah tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian di dalam hadis yang lain, hadis ini hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh muttafaq alaihi al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'ith thamrati hatta yabdu salahiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual buah sampai jelas baiknya buah tersebut. Melarang menjual buah sampai buah tersebut benar-benar tampak apa? Bahwa buah ini soleh, bahwa buah ini layak untuk dijual. Naha al-bai' wal mushtari, dan Rasulullah SAW melarang hal itu kepada keduanya, baik dari pihak al-bai' yang menjual atau dari pihak al-mushtari yang membeli buah tersebut. Hadis ini muttafaq alaihi. Kemudian terdapat pula hadis yang semakna, hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'ith thimar hatta tazhi, bahwa Rasulullah SAW melarang menjual buah sampai dia benar-benar matang. Qila wa ma tazhi, qala hatta tahmur atau tahmar. Kemudian dikatakan, apa yang dimaksud tazhi? Tazhi itu adalah jika buah tersebut sudah memerah. Memerah ini menunjukkan bahwa buah itu masak atau matang. Waqal, dan
Rasulullah SAW mengatakan, ya, alasan kenapa beliau melarang hal ini, ara'aita idza mana Allahu thamrata bima yastahillu ahadukum mala akhihi. Rasulullah SAW mengatakan, tahukah kalian seandainya Allah Subhanahu wa taala, ya, seandainya Allah Subhanahu wa taala menahan buah ini, artinya menahan buah itu, ya, ternyata buah yang diidam-idamkan tidak matang, tidak masak. Apa kata Nabi SAW? Bima yastahilu ahadukum mala akhihi. Lantas dengan apa kalian bisa menghalalkan harta saudara kalian untuk kalian? Apa maksud dari pernyataan ini? Maksud dari pernyataan ini adalah kalau kalian ingin buah, maka tunggu sejenak buah tersebut sampai dia matang. Kenapa? Karena tentunya jika tidak matang, maka ada salah satu pihak yang dirugikan, sehingga, ya, sama saja orang yang membuat pihaknya itu pihak lain merugi, sama saja dia memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Tidak halal dalam hal ini, tidak halal memakan harta seseorang dengan cara yang batil. Di sini para ulama ada yang memberikan satu siasat. Bagaimana caranya kalau kita itu senang dengan buah ini, supaya keluar dari larangan yang dilarang oleh Nabi SAW. Kalau ingin senang buah yang ada di atas pohon sebelum dia masak, maka kalau kita ingin beli langsung potong. Mangga gini, ya, ada mangga contohnya. Mangga ini belum matang, ya, tapi kita senang, ya. Supaya lepas dari apa yang dilarang oleh Nabi SAW, ya, karena supaya tidak ada jahala atau penghoror, tidak ada ketidakjelasan, maka langsung dipotong. Pak, saya ingin beli mangga ini, langsung dipotong, ya. Loh, ini belum masak. Iya, saya mau beli yang itu, yang belum masak, ya. Paham ya para jamaah? Nah, maka kalau sudah dipotong, dibelikan kepada si pembeli dan sama-sama itu, maka hal ini tidak mengapa, keluar dari larangan yang dilarang oleh Nabi SAW. Karena pada hakikatnya seluruh, ya, orang yang ingin beli buah itu, ya, pada hakikatnya orang yang ingin beli buah, dia menginginkan apa? Agar buahnya masak. Nah, ketika buah tersebut belum masak, masih ada di pohon, maka di sini masih belum jelas apakah nanti buah ini benar-benar masak atau tidak. Kalaupun masak, bisa jadi buah ini sudah keburu apa? Dimakan oleh binatang. Ya, biasanya gitu. Sehingga buah ini tidak layak untuk apa? Dijual belikan. Makanya Syekh Walid mengatakan, fahadhil muamalatu wa hiya bai'us thimar qabla buduwi salahiha manhiyun anha illa bisyar. Karena muamalah yang disebutkan oleh di dalam hadis Abdullah bin Umar dan di dalam hadis Anas di sini, yaitu menjual buah, ya, yang belum nampak bahwasanya buah itu layak untuk dijual, yaitu belum masak, maka jual beli seperti ini termasuk jual beli yang dilarang oleh Nabi SAW, illa bisyartin, kecuali dengan syarat al-qat'u fil hal, kecuali dengan syarat dipotong langsung. Nah, dipotong langsung. Wa dzalika li anna thamrata qabla buduwi salahiha mu'arradatun li katsirin minal afat. Karena buah yang belum nampak, ya, belum nampak matangnya, ini akan banyak terjadi beberapa penyakit. Imam matang sekali akhirnya busuk, atau imam matang kemudian disantap oleh hewan dan sebagainya. Fa akibatuha qabla buduwi salahiha majhula. Karenanya, ya, buah sebelum sebelum masak di sini, ketika ada pembeli yang mengharapkan buah itu dalam keadaan masak dan ia membelinya, maka sama saja dia membeli dalam keadaan belum jelas, majhul. Wa hadza nau ghararin wa jahalah. Maka ini jelas merupakan sesuatu yang tidak jelas di dalam jual beli, dan sebagaimana yang dikatakan di dalam kaidah, maka apa saja muamalah yang di dalamnya tidak jelas apa yang dimaksud, maka muamalah tersebut merupakan muamalah yang batil. Wallahu taala a'lam.
Wa minha, dan diantara dalilnya juga pernyataan para ulama rahimahumullah, di mana para ulama mengatakan wala yasihu bai'ul abidi wala yasihu bai'ul abdi al-abiqi walal jamal asyarid wala tairin fi hawa wala samak fil ma wala sufin ala dhar. Qultu, ya, para ulama ahli fikih mengatakan bahwa tidak dibenarkan menjual budak ketika budak itu melarikan diri, atau onta yang melarikan diri, ya, melarikan diri dari tuannya, walau toirin fi hawa, dan juga tidak boleh menjual toir, yaitu burung yang ada di udara sedang terbang, wala samak fil ma wala suf ala dhahrin, dan juga tidak boleh menjual ikan yang ada di air, yang masih ada di air, sulit untuk ditangkap. Begitu juga tidak boleh menjual suf, yaitu wol yang masih ada di punggungnya hewan. Qultu, kemudian Syalid mengatakan, wa kullu dalika liwujudil jahala wal gharar. Kesemuanya ini dilarang, ya, atas pernyataan para ulama, karena di dalamnya terdapat ketidakjelasan, wahwa adamul qudra alat taslim, ya, yaitu tidak mampu untuk mendapatkannya. Menjual burung di udara, mampu enggak dia menangkapnya? Belum tentu, ya. Fahadil muamalat la tajuz, maka muamalah ini tidak diperbolehkan dikarenakan di dalam muamalah ini terdapat unsur ketidakjelasan. Wallahu taala alam. Kemudian contoh yang terakhir dari bab ini atau dari, ya, kaidah ini, yaitu tentang bai'ul maghsub, tentang menjual barang hasil curian atau hasil ghasab, hasil rampasan, menjual barang hasil rampasan. Masalah ini sebenarnya masalah menarik, makanya di sini ada tafsil, ada perinciannya. Naam, Syekh Walid mengatakan, idza ghasaba rajulun ainan, jika ada seseorang yang merampas satu barang, fahal yajuzu li sahibiha ayyabi'aha, apakah boleh tuan dari barang yang dirampas tersebut menjualnya? Apakah boleh tuan dari barang yang dirampas tersebut menjualnya? Si fulan mempunyai rumah atau mempunyai mobil, katakan si fulan mempunyai mobil, karena ada suatu hal maka mobil ini dirampas oleh seseorang, atau dirampas secara paksa, digosok, ya. Lah, masalahnya si tuan mobil ini, si pemilik mobil ini, apakah boleh menjual mobilnya? Nah, di sini di dalam masalah ini para ulama kemudian merinci. Adapun perinciannya, ya, dikatakan oleh Syekh Walid dalam hal ini, in kana sayyibiha ala ghasibiha fahada bai'un sahih. Jika si pemilik barang tersebut menjual barangnya kepada orang yang merampas. Jadi jika si pemilik barang itu menjual barangnya pada orang yang merampas, maka jual beli ini sahih. Jual beli yang seperti ini dibenarkan. Alasannya apa? Alasannya adalah dikarenakan barang itu sudah ada di tangan si perampas. Ini yang pertama, ya. Li'annahal an fi yadihi, ya. Karena barang tersebut ada di tangan si perampas. Wa taslim hasala li wujudiha fi hauzatihi. Sedangkan, ya, serah terima barang itu sudah tidak terjadi lagi karena barangnya sudah ada di orang yang perampas tersebut, sehingga orang yang merampas itu sudah bisa menguasai barang yang pemilik dari barang tersebut. Fala gharara wala jahala, maka di dalam hal ini tidak ada unsur ketidakjelasan. Artinya sudah jelas, ya. Jadi dia yang dirampas barangnya tersebut, ya, menjualnya kepada si perampas, ya. Ini bighaddin nadhar, ya, tanpa kita memikirkan apakah terjadi Ustaz seperti ini, ya. Ini masalah lain ini, ya.
Masalah terjadi atau tidak terjadinya ini masalah lain. Ini contoh yang disebutkan oleh para ulama. Jadi contoh yang disebutkan oleh para ulama, jika orang yang dirampas barangnya tersebut menjualnya kepada sang perampas, maka hal ini dibenarkan, jual belinya dibenarkan, karena unsur jahalnya, unsur ketidakjelasannya sudah tidak ada. Barangnya ada di mana? Ada kepada si perampas, ya. Sedangkan pemiliknya ada, pemilik barang tersebut, dan ingin menjual kepada si perampasnya. Ini yang pertama. Wa in kana sayabi'uha la qadirin ala akhdha min ghasibiha fa hadha aidan bai'un jaiz. Jika orang yang memiliki barang tersebut ingin menjualnya kepada pihak yang mampu untuk mengambil barang yang dirampas dari seseorang, maka ini juga apa? Termasuk bai' jaiz, termasuk jual beli yang diperbolehkan. Alasannya apa? Karena dia menjual kepada pihak yang mampu untuk mengambil barang ini. Mampu untuk mengambil barang ini, ya. Bukan syubhat lagi, tapi mampu dia untuk mengambil barang ini. Meskipun bukan dia yang menggosok, artinya merampas barang tersebut. Kenapa? Karena unsur jahalannya juga sudah tiada. Unsur jahalannya sudah tidak ada. Karena ada yang mampu untuk mendapatkan barang itu. Maqdur ala taslimihi, mampu untuk mendapatkan barang itu. Baqiya halun tsalis, ya, tinggal keadaan yang tiga. Keadaan yang ketiga di sini, amma imba'aha ala ghairihima. Adapun jika sang pemilik barang tersebut menjual barangnya itu kepada selain dari keduanya, menjual barangnya kepada selain dari orang yang merampas ataupun orang yang mampu untuk mendapatkan barang rampasan itu, maka disinilah letak masalahnya. Fala yasihul bai', tidak dibenarkan jual belinya. Kenapa? Karena di dalam jual beli ini terdapat gharar. Ya, ada pihak dia tidak mampu, ya, bukan apa-apa. Untuk apa? Untuk bisa mendapatkan barang dari rampasan tersebut. Maka hal ini tidak boleh. Kenapa? Karena ada unsur jahalah, ada unsur ketidakjelasan di dalam apa? Di dalam akadnya, ya. Al jahala maujudatun mutahaqqiqatun, ya, ketidakjelasannya itu terdapat dalam, ya, muamalah ini. Wa huwa adamul qudrah ala taslimihi. Jahalanya, ketidakjelasannya adalah orang tersebut, ya, belum mampu untuk apa? Untuk mendapatkan barang itu, barang yang dimaksud. Wa kullu muamalatin fiha ghararun wa jahalatun fima yaksud fahiya batilatun wallahu a'lam. Maka setiap muamalah yang di dalamnya terdapat gharar dan ketidakjelasan di dalam apa yang dimaksud dari muamalah itu, maka muamalah itu termasuk muamalah yang batil. Maka dari sini kita mengkiaskan, ya, kita mengkiaskan. Jadi sebenarnya mudah, ya, pengamalan dari kaidah ini dan mengkiaskan sesuatu dari kaidah ini. Pada prinsipnya, jika muamalah tersebut terjadi, ya, karena ada ketidakjelasan tentang muamalah yang dimaksud, maka hal ini apa? Hal ini termasuk muamalah yang batil. Ada satu hal yang menarik yang disinggung oleh Syekh Walid di dalam bukunya ini, pernyataan fima yaksud. Wa kullu muamalatin fiha ghararun au jahalatun fima yaksud. Setiap muamalah yang di dalamnya terdapat gharar atau ketidakjelasan apa yang dimaksud dari muamalah itu. Di sini ada qaid, yaitu ada ikatan apa yang dimaksud dari muamalah. Ini menunjukkan para jamaah bahwa jika ada muamalah yang mana muamalah tersebut, ya, di dalam muamalah itu sesuatu yang tidak dimaksud oleh dia. Seperti saya contohkan, seperti seseorang menjual hewan ternaknya, kambing katakan. Kambingnya ini dalam keadaan bunting. Kambingnya dalam keadaan bunting. Lah si pembeli ini beli si kambing ini untuk dikorbankan. Alal qaul, ya, bahwa korban, ya, bukan harus, ya, dengan hewan yang jantan saja, tapi diperbolehkan, ya, sebagaimana dikatakan oleh jumhur ulama,
diperbolehkan juga ya berkorban dengan hewan yang betina. Lah ini pengkorban, ini beli hewan, tidak ada hewan jantan, sudah habis di pasaran untuk dikorbankan. Sedangkan dia ingin berkorban, adanya hewan betina, dan hewan betina ini bunting, sedang hamil. Baik. Kemudian si penjual ini mengatakan, ini saya jual dengan harga sekian. Loh Pak, harga sekian ini harga karena dia hamil? Enggak termasuk. Ya, ini harga kambing biasa. Hamil mau udah hamil harganya sekian. Boleh nggak jual beli seperti ini? Para jamaah, boleh nggak? Boleh. Meskipun ada hewan tersebut dalam keadaan hamil, hamilnya kan belum jelas. Ima hamilnya tersebut jadi nantinya jadi hewan atau tidak, maka ini belum jelas. Kenapa diperbolehkan? Diperbolehkan dikarenakan apa? Muamalah antara penjual dan pembeli tadi hanya seputar pembelian hewan ini saja, si induknya, tanpa mengikuti ada hamil atau tidak. Adapun kalau hamil itu bonus, ya kan? Adapun kalau hamil itu bonus. Jadi hal ini tidak termasuk hitungan, tidak termasuk dari ya akad muamahnya. Maka di sini dibenarkan. Paham jemaah? Ini contoh ya yang membedakan antara contoh sebelumnya. Nah, beda dengan orang yang menjual katakan ternak. Ternak ini hamil, ya. Betina ini hamil. Maka si penjual mengatakan, karena ini hamil Bu, ya, karena ini hamil Pak, maka harganya sekian. Lah ini yang tidak boleh. Kenapa? Karena si penjual dan pembeli itu ya ingin membeli ternak tersebut dikarenakan ada janin yang ada di kandungnya, sedangkan janin ini belum jelas jadi atau tidak. Nah di sini ada unsur kejahalan, ada unsur ketidakjelasan. Adapun contoh yang tadi yang kita sebutkan, maka tidak ada unsur ketidakjelasan. Kenapa? Karena pembelinya itu membeli hewan ini untuk dikorbankan, mau hamil atau tidak, ya, mau hamil atau tidak itu bukan urusannya, ya. Sama halnya dengan penjualnya juga. Penjualnya menjual hewan ini dengan harga yang dipatok, mau hamil atau tidak, harganya ya segitu. Maka kehamilan ini tidak termasuk apa? Tidak termasuk unsur yang dijual belikan. Maka ini diperbolehkan. Nah, ini disebutkan oleh Syekh Walid di dalam masalah ini ya. Jadi fima yaksud ya, apa yang dimaksud di dalam muamalah di sini ini merupakan satu ikatan yang ada di dalam unsur jahalah. Jika sesuatu atau jual beli itu ya yang tidak dimaksud di dalamnya, meskipun hal itu ada hal yang tidak jelas ataupun tidak jelasnya yasir, ya, yasir di sini adalah apa? Ringan, maka hal itu diperbolehkan. Nah, beliau mengatakan idza kanatil jahala fi syai'in la yuqsad fil bai'i, jika ketidakjelasan pada sesuatu itu bukan termasuk apa yang dimaksud dari muamalah atau dari jual beli yang akan dilakukan, wa innama yadkhulu taba'an, dan sesungguhnya itu adalah masuk mengikuti saja, fa inna hadzal gharar fihi wal jahala la tu'athir fi sihhatil bai', maka ketidakjelasan yang ada padanya itu tidak berpengaruh. Wa dzalika ka bai'id dabatil hamil idza qusida syira'ud dabah nafsuha. Nah, seperti contohnya seseorang yang menjual hewan tunggangan atau menjual atau membeli hewan tunggangan yang sedang hamil. Padahal dia membelinya itu tidak membeli apa yang ada di dalam kandungannya, tetapi membeli hewan tunggangannya itu, ya. Qusida syira'ud dabah nafsuha, ya, min ghairi ifradil haml, tanpa dia menghitung kehamilan yang ada di dalam perut hewan ini dengan harga yang terpisah, maka hal ini diperbolehkan. Fahuwa jaizun li'annal haml yadkhul fil bai'i taba'an, karena kehamilan yang ada pada hewan yang dijual tersebut ya meskipun hewan tersebut dijual tapi kehamilan itu mengikuti hewannya,
mengikuti hewan yang dijual ya, tapi tidak termasuk pada harganya. Hanya harganya itu hewan yang dijual itu saja, bukan kehamilannya. Seperti juga seseorang yang menjual rumah dan di dalam rumah itu terdapat athas, terdapat perabotan. Artinya perabotan yang kecil, yang remeh ya. Nah, perabotan kecil yang ada di dalamnya ya, ini tidak termasuk harga, tidak termasuk dari harga tersebut. Mau perabotan itu dikeluarkan atau di dalam tetap harga rumahnya segitu. Seperti di dalam rumah katakan ada kursi, meskipun kursinya tidak terlalu baik tapi kursinya masih bisa dimanfaatkan. Cuma yang menjual rumahnya sudah tidak peduli lagi dengan kursi ini. Dia menjual rumahnya saja, ada kursi di sana, mungkin ada meja dan sebagainya. Dan tidak termasuk klausul penjualan, termasuk harga penjualan di dalamnya. Maka hal ini tidak mengapa, karena barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut mengikuti rumah yang dijual ya. Mengikuti rumah yang dijual dan bukan termasuk harga tersendiri dari rumah yang dijualnya. Nah, itu contoh dari masalah ini, karena terdapat satu kaidah at-tabi' tabi'un. Sesuatu yang mengikuti itu mengikutinya di dalam masalah hukum. Hewan yang hamil ya mengikuti dari si induknya, maka dia mengikuti hukumnya. Kalau si induknya dijual, maka mengikuti induknya, tidak bisa dipisahkan dengan induknya. Maka hal inilah yang dimaksud di dalam kalimat fima yaksud oleh Syekh Walid di dalam masalah ini. Apa-apa yang dimaksud di dalam muamalah ini juga harus dijelaskan, diperinci. Wallahu ta'ala a'lam. Itu para jamaah yang dirahmati Allah, beberapa hal ya, kaidah atau dalil-dalil yang ada pada kaidah muamalatin, setiap muamalah yang di dalamnya terdapat gharar atau jahalah ya, apa yang dimaksud, maka hal itu, muamalah itu adalah merupakan muamalah yang batil. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para jamaah, kita akan memasuki kaidah yang ke-6. Sebelum kita memasuki kaidah yang ke-6, mungkin ada pertanyaan, silakan. Pertanyaan tentang kaidah yang ke-5. Setiap muamalah yang di dalamnya terdapat gharar ataupun ketidakjelasan yang dimaksud dari muamalah itu, maka muamalah itu termasuk muamalah yang batil. Membeli pisang masih mentah. Petani. Kondisi masih mentah. Tapi sudah dipotong, sudah ditebang berarti. Sudah ya, sudah, dalam masalah. Tidak ada masalah. Ya. Iya, berarti belinya mentahan, ya. Nah, tidak ada masalah. Itu yang tadi kita sebutkan, ya. Nabi SAW melarang, ya, baik thimar hatta yabdu salahuha. Nabi SAW melarang menjual buah sampai buah ini matang, ya. Nah, Pak ulama di sini memberikan satu pengecualian jika buah yang ada di atas itu dia jualnya langsung dipotong. Artinya menjual seperti itu, menjual dalam keadaan apa? Dalam keadaan mentahnya, maka itu tidak apa ya. Yang dipermasalahkan adalah jika buah tersebut masih ada di pohonnya, belum dipotong, masih ada di pohonnya, dan pembeli ini mengharapkan nanti buahnya ini ketika masak baru dia ambil. Nah, di sini yang masalah. Jadi akad waktu sudah terjadi sehingga si pembeli ini masih mengharapkan masih mengharapkan buahnya ini nanti masak. Nah, ini yang masalah. Masalahnya apa? Belum jelas. Ya, ketika dipotong, artinya dijual seperti itu, ya, mentahannya, maka tidak ada masalah. Ini sudah jelas. Gitu. Ini banyak ya kasus terjadi. Banyak orang yang memang menjual satu buah, ya,
Di mana buah ini kalaulah dipotong nanti akan masak-masak sendiri, ya seperti mangga, ya kan ya. Mangga kan ada orang yang membeli mentahannya, masih mentah, masih keras itu, kemudian dia jual, ya seperti itu, keadaannya seperti itu, tidak ada masalah. Kenapa tidak ada masalah? Karena unsur ketidakjelasannya sudah tiada, karena dia sudah menjual seperti itu. Mau nanti masak atau tidak, nah ya itu terserah nanti pembelinya, karena pembelinya sudah membeli barang itu ataupun buah itu dalam keadaan seperti itu, potongan. Ya. Kalau dia mengharapkan ya itu harapannya dia, ya. Wallahu taala alam. Ya. Ada yang lain? Naam. Kendaraan yang dirampas oleh seseorang, kemudian di satu hari dia menemukan barang itu ya sudah dijual, dipindah tangankan kepada orang lain. Yang merampas siapa? Leasing, orang lain. Orang lain yang merampas, artinya dia mencuri dan sebagainya, kemudian dijual kepada orang lain. Bagaimana hukumnya? Jelas yang menjual menjual barang ini dia sudah sudah melakukan dua kesalahan. Kesalahan yang pertama, dia merampas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Adapun merampas merupakan cara yang batil di dalam memakan harta manusia. Ini kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua, dia telah melakukan penjualan barang yang bukan ia miliki. Masuk di dalamnya apa? Larangan dari Nabi SAW. Nabi SAW melarang wala tabi' ma laisa indak. Janganlah engkau menjual barang apa yang engkau belum miliki, yang bukan milikmu. Dia sudah menjual barang ini, maka dia sudah melakukan satu kesalahan. Ya. Wallahu ta'ala alam, ya. Ini kesalahan yang dilakukan oleh si penjual dan si ghasib, orang yang merampas, ya. Adapun negara dalam hal ini, nah, ini urusan negara, ya, urusan negara. Jika negara kasusnya ini diangkat ke negara dan sebagainya, kemudian disidang orang yang ini, kemudian didenda dan sebagainya, ini adalah urusan negara. Cuma yang kita soroti adalah bagaimana hukum orang yang melakukan ini. Ya, jelas dia melakukan kesalahannya. Lantas kemudian jika si pemilik barang ini tidaklah ingin menuntut balik barang karena itu memang barangnya, ya. Maka bagaimana? Boleh dia menuntut balik. Cuma memang hal seperti ini adalah wewenang dari waliul amr, ya. Wewenang dari waliul amr. Jika dia melapor kepada waliul amr, kemudian waliul amr memproses dan sebagainya, maka itu falahu, maka itu haknya dia. Kalau tidak, maka ya sudah, itu adalah bagian dari bagian dari kedzaliman yang dilakukan atas dirinya, dan dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas kedzaliman orang lain yang ada pada dirinya. Setiap kedzaliman akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di dunia ataupun di akhirat. Wallahu taala alam. Baik, ada yang lain? Baik, jika tidak ada, ya, insyaallah pada pertemuan yang akan datang ini kaidah yang keenam ini kebalikan dari kaidah yang kelima. Adapun kaidah yang kelima yang sudah kita bahas adalah berkenaan dengan ya muamalah yang tidak boleh dilakukan karena ada di dalamnya ketidakjelasan. Adapun kaidah yang keenam ini adalah ya muamalah yang diperbolehkan atas dasar keadilan, karena keadilan ini merupakan satu tonggak, ya, satu tonggak di dalam di dalam melakukan apa-apa saja yang diridhoi oleh Allah. Makanya di dalam kaidah yang ke-6 ini Syekh Walid mengatakan al-aslu, ya, asal hukum seluruhnya termasuk di dalamnya muamalah adalah
untuk menegakkan keadilan. Al-adlu fi kullil muamalat, yaitu keadilan di dalam setiap muamalah. Wa mura'atu maslahatit tafain, dan memperhatikan kemaslahatan antara kedua belah pihak, baik pihak yang penjual atau pembeli. Wa raf'ud darar anhuma, dan mengangkat bahaya dari keduanya. Kaidah yang keenam ini para jamaah kaidah yang menarik juga ya, karena kaidah keadilan di dalam muamalah ini adalah kaidah yang sangat besar ya. Seluruh apa saja, bukan hanya muamalah, dalam hal apa saja kita diperintahkan untuk berbuat adil. Adil di dalam berakidah, adil di dalam bersikap bermuamalah, adil di dalam berbicara, adil di dalam bertindak ya, adil di dalam berilmu, dan seluruhnya ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita ya berbuat adil di dalam segala hal. Kebalikannya, Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk bersikap jaur, bersikap zulm, bersikap kezaliman. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melarang kita ya untuk apa? Untuk melakukan kezaliman, dan melarang dirinya sendiri untuk melakukan kezaliman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ya, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Aku, kata Allah ya, mengharamkan kezaliman itu atas diriku, dan aku ya menjadikan kezaliman itu haram atas kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Insyaallah pembahasan kaidah yang keenam ini kita akan sambung nanti pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Tapi para jamaah, sebelum kita akhiri mungkin ada pertanyaan lain. Nah, silakan. Zakat? Utang. Utangnya senisab. Karena belum mampu. Yang bingung ini, yang tadi zakatnya bagaimana? Apakah misalkan ini kalau bulan Muharram utang, baru punya utang, apakah dia menghitung utang yang piutangnya maksudnya. Ya. Naam. As-sahih ya, dari perkataan para ahli ilmi dalam masalah ini adalah seseorang yang mempunyai piutang kepada orang lain dan piutangnya itu besar nisab, maka piutang itu tidak termasuk hal-hal yang dihitung oleh dia. Seumpama dia sekarang punya uang 1 juta. Kemudian uangnya dia di orang itu 50 juta. Orangnya dia di orang 50 juta, karena ada orang yang berhutang kepada dia 50 juta. Dan ini 50 juta ini jelas ini sudah masuk nisab ya. Lah kemudian orang yang berhutang ini menjanjikan hutangnya tersebut akan dibayar akan dibayar pada bulan Muharram tahun depan. Ternyata di bulan Muharram dia tidak bisa membayar. Maka apa yang terjadi pada orang yang punya uang ini ya, yang mempiutangi orang lain, maka kita katakan bahwa orang ini belum wajib zakat. Kenapa? Karena ketika itu dia belum memiliki uang, meskipun uangnya ada di orang. Uang ada di orang ini belum jelas ya. Belum jelas ya. Maka belum bisa dikatakan dia ya belum uang. Jadi belum bisa dihitung haulnya. Kapan dihitung haulnya? Dihitung haulnya jika uang itu diterima. Dihitung haulnya uang itu diterima. Karenanya kewajiban zakat di sini ada 2. Ya, syaratnya ada 2. Jika harta tersebut mencapai nisab, ya, nisabnya berapa? 80 gram emas ya.
Itu nisabnya. Dan yang kedua, jika harta tersebut sudah sampai haul 1 tahun. Nah, perhitungan haul ini dihitung sejak dia memiliki harta yang harta tersebut sudah sampai pada nisab. Sedangkan orang yang menghutangi orang ini belum punya harta yang sampai nisab. Karena uangnya ada di orang. Maka orang ini belum wajib zakat. Belum wajib zakat. Adapun kemudian dia ingin sodako dan sebagainya, silakan. Tapi kewajiban zakat belum ada pada dirinya. Wallahu ta'ala alam. Seperti itu gambarannya. Jadi uangnya tersebut harus ya betul-betul ada di tangan dia. Kalaupun orang ini menjanjikan ini dan sebagainya, masih belum bisa dihitung haulnya. Belum bisa dihitung haulnya. Haul itu dihitung jika harta tersebut ada pada dirinya, dan harta tersebut tidak berkurang, masih senisab ketika sampai pada tahun berikutnya, baru dia wajib untuk mengeluarkan zakat sejumlah uang yang dia punyai ketika itu. Wallahu ta'ala alam. Tidak dianggap hitungan. Jadi harta yang ada pada dia saja yang dihitung. Jadi kalau seandainya orang ini mampu zakat, tetap utang yang tidak dibawa karena dia itu tadi tidak dihitung. Tetap dia, ya, tetap harta yang ada di tangannya yang dihitung. Tetap harta yang ada di tangannya yang dihitung. Adapun yang di tangan orang, karena ini belum jelas, ya, karena orang belum jelas. Kan dia sudah berjanji, Ustaz, dia sudah berjanji bulan Muharram nanti dia akan melunasi. Iya, sekedar janji. Apakah jelas dia akan bulan Muharram dia akan menyerahkan? Belum jelas. Nah, di sinilah letaknya. Karena ketidakjelasan itulah yang menghalangi seseorang tersebut untuk memasukkan harta di orang lain itu termasuk harta dirinya. Wallahu ta'ala alam. Para jamaah, itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan dalam pembahasan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Kita akhiri dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.